Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alauddin Raffi Birsa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, nomor NPM 2104 30 10 282. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sejarah ilmu komunikasi. Baik, saya akan mulai. Sejarah ilmu komunikasi. Sebelum kita mengulik lebih dalam tentang sejarah ilmu komunikasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih definisi dari sejarah ilmu komunikasi itu. Nah, baik. Sejarah komunikasi merupakan salah satu prasyarat kehidupan manusia, dan kita sebagai makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Sejarah komunikasi ini sebenarnya sama seperti dengan sejarah peradaban manusia. Baik, sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 35.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon. Bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal 13.000 tahun kemudian atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi. Para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Baik, sejarah komunikasi menurut Everett M. Rogers. Menurut Everett M. Rogers, terdapat 4 era komunikasi yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama yaitu era komunikasi tulisan. Yang kedua, era komunikasi cetak. Yang ketiga, era komunikasi telekomunikasi. Yang terakhir, era komunikasi interaktif. Pengertian dari era komunikasi tulisan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran tanah liat. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam informasi. Bangsa Maya dan Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Tahun 1041, Piseng menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana. Selanjutnya yaitu era telekomunikasi. Pada tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf. Pada 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon. Pada tahun 1895, penemuan film Lumiere bersaudara. Pada tahun 1895, Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. Dan pada 1912, Lee de Forest menemukan vacuum tube. Dan pada tahun 1920, siaran radio pertama oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. Setelah itu, pada tahun 1933, RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan televisi. Dan yang terakhir, pada tahun 1941, siaran TV komersial pertama. Selanjutnya yaitu era komunikasi cetakan. Pada tahun 1456, Gutenberg menemukan alat mesin cetak metal hand press. Dan pada tahun 1833, penerbitan surat kabar penny press yang pertama, The New York Sun atau penny press. Dan terakhir, pada tahun 1839, Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Era komunikasi interaktif. Tahun 1946, penemuan cikal bakal komputer, ENIAC, Amerika Serikat. Komputer berkembang semakin ramping. Dan kemudian penemuan personal komputer atau PC pada tahun 1975. Penemuan World Wide Web pada tahun 1990 mempercepat perubahan di bidang media. Dan terakhir, penemuan metode fotografi oleh Daguerre. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Ada tradisi retorika,
teknologi komunikasi, pertumbuhan, dan konsolidasi. Berikut keterangan lebih lanjut tentang tradisi retorika. Tradisi retorika menjelaskan konteks komunikasi antar personal dan komunikasi massa. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap bagaimana proses-proses merancang suatu pesan yang baik sehingga komunikasi dapat berlangsung efektif. Berikut adalah tokoh dari tradisi retorika, yaitu Aristoteles. Berikutnya yaitu teknologi komunikasi. Periode masa sekarang disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama yaitu kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global. Dan yang ketiga, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional. Dan keempat, semakin meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh negara. Dan terakhir, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Berikutnya yaitu periode pertumbuhan pada tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. W. Barnard Peirce menjelaskan perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon satelit, dan jaringan komputer. Nah, pada berikutnya yaitu ada periode konsolidasi Perang Dunia Kedua pada tahun 1960-an. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Berikut adalah tokoh-tokoh. Yang pertama, di sini ada Harold Laswell, yaitu ahli ilmu politik. Dan yang kedua, Kurt Lewin dan Carl Hovland, ahli psikologi sosial. Dan yang ketiga, Claude Shannon dan Norbert, insinyur komunikasi. Dan yang keempat, terakhir, Paul F. Lazard Foltz, ahli sosiologi. Dan yang terakhir ini merupakan Wilbur Schramm, merupakan pendidik yang merintis pelembagaan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.